Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi mengenai pengolahan citra digital atau image processing. Nah, pada pertemuan kali ini yang merupakan mata kuliah bagian dari mata kuliah yang diajarkan di Universitas Budi Luhur Jakarta, kita akan membahas mengenai operasi ketetanggaan piksel. Ya, ini merupakan operasi dasar dari sebuah konsep pengolahan citra, ya, yang mendasari operasi filtering nanti ya, filtering citra. Oke, apa itu ketetanggaan piksel gitu kan ya? Minggu lalu kita sudah bahas mengenai operasi piksel. Jadi bagaimana kalau pikselnya dirubah, ternyata bisa mengubah tampilan dari citra itu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ubahnya tetangganya atau berbasis pada tetangganya? Ya, kita akan lihat ya prinsip dari operasi ketetanggaan piksel. Baik, ya termasuk jadi filtering nanti ya, ada filter loss rendah dan filter loss tinggi gitu kan ya. Lalu aplikasi-aplikasi atau konsep dari ketetanggaan piksel. Nah, pengertian dari operasi ketetanggaan piksel adalah operasi dari pengolahan citra yang untuk mendapatkan suatu nilai piksel, tapi melibatkan nilai-nilai piksel di tetangganya atau di sekitarnya. Nah, ada beberapa ya teknik yang umumnya dipakai dalam ketetanggaan piksel. Ada 4 ketetanggaan, ada 8 ketetanggaan, ya bahkan ada yang mungkin lebih dari itu gitu ya, tapi yang paling sering itu adalah 4 ketetanggaan dan 8 ketetanggaan gitu ya. Ya, pada pengolahan citra ini sering dipakai ya untuk menganalisis bentuk dari objek gitu ya. Analisis bentuk dari objek karena ya dengan filtering atau teknik tertentu kita bisa memberikan kesan atau penonjolan pada satu objek tertentu yang kita inginkan gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini ada 8 ketetanggaan dan 4 ketetanggaan. Kalau 4 ketetanggaan yang dilihat cuma kanan, kiri, atas, bawah. Jadi ada kanan, kiri, atas, dan bawah. Sedangkan pada 8 ketetanggaan, ya, pikselnya itu piksel yang tengah itu nanti ditentukan berdasarkan 8 ketetanggaan dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, dan juga horizontal gitu ya. Jadi ada 8 tetangganya dari P ini. Ya, pada 4 ketetanggaan ada 4 ketetanggaan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya, nah ini rumusnya ya. Kalau kita bicara rumus gitu ya, bahwa nilai T1 hingga T4 kalau dalam 4 ketetanggaan dan T1 hingga T8 kalau dalam 8 ketetanggaan itu bisa ditentukan dengan formula ini gitu kan ya. Di mana B sama K, B ini menunjukkan barisnya ya, koordinat dari nilai P ini, kemudian K itu merupakan kolom ya dari si P ini gitu ya. Nah, intinya sih untuk mendapatkan nilai P itu maka T1, T2 dan sebagainya ini nanti kita akan acu ya. Kita akan proses ya untuk memperoleh nilai dari P itu sendiri. Ya, dari 8 atau 4 ketetanggaan tadi kita bisa menggunakan setidaknya 3 filter. Yang pertama adalah filter batas atau filter max min, ada filter rata atau filter min, ada filter median. Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, filter batas ini merupakan filter yang dikemukakan pertama kali oleh Davis tahun 90. Idenya adalah mencegah piksel-piksel yang intensitasnya di luar dari intensitas piksel tetangga. Jadi memastikan bahwa piksel yang nanti dicari gitu kan ya, dihitung gitu kan ya, itu nanti tidak lebih dari piksel-piksel tetangganya ya. Artinya nanti akan kalau terlalu tinggi akan diturunkan, kalau terlalu rendah akan dinaikkan. Jadi nilai P tadi itu nanti akan dilihat dari piksel-piksel yang ada di sekitarnya di situ ya, baik 8 maupun 4 ya, nggak ada masalah. Jadi kalau nilai P-nya itu ternyata di bawah dari
nilai terkecil dari T1 sampai T8, kalau 8 ketetanggaan, maka nilai P-nya akan menjadi nilai terkecil itu. Tapi kalau P-nya lebih besar dari nilai yang di sekitarnya, maka akan diturunkan. Ya. Itu konsep dari filter batas atau max min. Ya. Ini ada algoritmanya. Nah, contohnya misalnya ya, contohnya ini kita mau mengganti nilai 9, ya, nilai yang tengah di sini, piksel yang tengah, itu dengan filter batas tadi, ya, maka nanti nilai 9 ini diganti dengan berapa? Kita lihat nilai terkecil dari tetangganya berapa. Oh, ada 4 ya, jadi ini nilai terkecilnya adalah 4. Nah, apakah 9 itu kurang dari 4? Oh, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak, sehingga nanti kita lihat nilai maksimumnya. Apakah sekeliling ini nilai maksimumnya berapa? 8. Oh ya, karena 9 ini lebih dari 8, maka ini berisi dengan, ya, diisi dengan nilai 8, diturunkan ya, menjadi 8. Ya. Seandainya mungkin keadaan f, y, x di atas, misalnya kata Albert nilai 2 bukan 9, kalau ininya 2, maka akan dinaikkan menjadi 4. Ya, kalau ininya nilai asalnya adalah 2. Nah, apa efeknya terhadap citra? Nah, contoh di sini ya, ini ada citra mobil yang ada noise-nya, ada titik-titiknya. Nah, kemudian ada citra boneka, itu ada titik-titiknya. Nah, saat kita terapkan di citra mobil, ya, ternyata setelah kita pakai filter batas, titik-titiknya hilang. Ya, jadi ini fungsinya salah satunya adalah menghilangkan noise, ya, menghilangkan derau atau noise ya di dalam satu citra. Ya, tapi ternyata tidak semuanya berhasil gitu ya. Pada citra boneka malah ini menjadi lebih besar gitu ya. Ya, menjadi lebih besar titik-titiknya. Ya. Nah, itu kita harus dicoba memang kita harus dicoba gitu ya, filter batasnya itu nanti tergantung dari karakteristik dari citra itu sendiri ya. Kalau karakteristiknya seperti citra mobil ini, jadi gelap, kemudian di situ ada titik putih, itu seringkali ini akan membuat jadi draw-nya atau noise-nya itu homogen ya, putih semua ya. Nanti akan menghilangkan itu. Tapi kalau draw-nya itu bervariasi, di sini kan draw-nya ada yang putih, ada yang hitam ya. Sering disebut sebagai draw white and pepper gitu ya. Putih dan hitam ya, garam dan juga merica ya, garam dan merica itu kan warnanya putih sama hitam ya. Nah, itu akan menjadi lebih besar justru ininya titik-titiknya ya. Bisa ditangani dengan cara yang lain nanti. Nah, yang kedua adalah filter rata atau rata-rata gitu ya. Nah, filter rata ini ditemukan oleh Costa dan Cesar tahun 2001 ya, dengan menggunakan rumus seperti ini ya. Kalau bingung rumusnya, intinya ini rata-rata dari tetangganya ya, termasuk juga si piksel itu sendiri ya. Nah, ini ada dua pendapat sih sebenarnya, ada yang hanya tetangganya yang dirata-rata atau piksel itu sendiri ikut gitu ya. Contohnya misalnya sebuah citra, bagian dari citra seperti ini, kita mau mengubah nilai 68 ini dengan rata-rata dari seluruh piksel di tetangganya dan dia sendiri ya, di rata-rata ya, ditambah kemudian di rata-rata hasilnya 61,77. Nah, karena ini bilangan pecahan maka dibuat bulat ya, menjadi 62. Nah, itu contohnya, sehingga ini akan turun menjadi 62. Bagaimana efeknya dengan citra tadi ya? Ternyata kita terapkan di citra mobil malah tidak terlalu bagus ya. Jadi tidak terlalu bagus di sana, membuat citranya itu menjadi lebih blur ya. Tapi pada citra boneka ini agak lebih bagus ya, agak hilang walaupun masih belum terlalu baik ya. Nah, yang ketiga adalah filter median ya. Filter median ini prinsipnya adalah memakai nilai tengah ya, dari citra yang atau piksel ya, nilai piksel yang ada di sekelilingnya, nah, dan juga dia sendiri gitu kan, itu diurutkan, kemudian ditentukan nilai tengahnya, namanya median ya, akan menjadi median, nilai tengah, nilai yang berada di posisi tengah atau posisi kelima
Ya, ini diperoleh dengan nilai media, nanti hasilnya misalnya ini kan diurutkan ya 10 10 10, nanti nilai tengah ini akan menjadi 12 karena pada posisi ke-5 itu isinya 12, sehingga di sini isinya nanti menjadi 12. Nah, hasilnya terhadap citra mobil dan boneka tadi ternyata bagus. Ya, di filter median ini berhasil menghilangkan noise, baik itu yang noise yang berupa homogen putih semua atau noise yang berupa heterogen ya, putih hitam ya. Nah, ini ternyata bisa berhasil mendapatkan citra yang bersih seperti ini ya. Nanti mungkin di belakang kita akan coba praktekkan gitu ya, bagaimana di implementasinya di Octave atau di MATLAB ya. Nah, tapi ini contoh saja gitu ya, dia berhasil menghilangkan noise tadi. Nah, berikutnya ada filter lolos rendah atau low pass filter. Ya, filter lolos rendah atau low pass filter adalah filter yang mempunyai sifat dapat meloloskan pixel-pixel yang berfrekuensi rendah dan menghilangkan ya frekuensi yang tinggi ya, pixel-pixel yang berfrekuensi tinggi. Efek filter ini membuat perubahan aras keabuan menjadi lebih lembut. Ya, filter ini berguna untuk menghaluskan raw atau untuk kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Ya, jadi filter lolos rendah itu nanti prinsipnya menggunakan kernel gitu. Jadi setiap pixel itu dikalikan dengan bilangan inilah gampangnya ya, dikalikan dengan kernel, sebuah kernel gitu, dan itu macam-macam ya. Ada kernel 1/6, ada kernel 1/9. 1/9 ini rata-rata gitu kan ya. Jadi nilai tengah nanti di rata-rata gitu kan ya. Ada kernel 1/10, ada kernel 1/16 dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Filter lolos rendah mendapatkan hasil yang kurang lebih seperti ini. Jadi A ini adalah aslinya, kemudian B ini adalah hasilnya. Ya, kemudian ini dengan nilai kernel, ini dengan kernel 1, ya, ini juga dengan kernel, ini dengan kernel 2 gitu ya. Ini dengan kernel 4 ya. Nah, dia akan membuat raw-nya itu lebih halus gitu ya. Semakin tinggi ininya kernelnya, dia akan menjadi semakin halus ya. Ini prinsipnya sebenarnya sama seperti ya tadi ya, rata-rata ya. Cuman kalau rata-rata itu kan di ini semua apa namanya, disamain semua ya. Tapi kalau filter 1/16 nanti berbeda-beda ya. Yang tengah dikalikan 4 ya, kemudian yang tetangganya yang lebih jauh itu dikalikan yang lebih kecil gitu kan ya, ya seperti 1/10 dan sebagainya. Ya, hasilnya bisa jadi berbeda-beda. Nah, itu filter lolos rendah gitu kan ya. Nah, filter lolos rendah ini efek pengaburan citra dapat ditingkatkan dengan menaikkan ukuran kernel tadi ya. Ukuran kernelnya bisa dinaikkan 1/16, 1/20 dan sebagainya. Rahasia kernel yang digunakan untuk keperluan pengaburan citra sebagai berikut. Nah, ini beberapa konsep ya. Tinggi dan lebar kernel itu ganjil. Nah, jadi ininya nih ganjil ya. Nggak ada yang apa namanya disarankan ganjil ya. Disarankan ganjil 3, 5 dan seterusnya gitu ya. Kemudian bobot dalam kernel bersifat simetris terhadap pixel pusat. Jadi simetris ya nih, kanan kiri atas bawah itu simetris. Ya, 1, 2, 4, 2 ini simetris gitu ya. Oke, kemudian semua bobot bernilai positif ya. Jumlah keseluruhan bobot sebesar 1 ya. Kalau dijumlahkan nanti sebesar 1. Ini sebenarnya ini nilai pixel di sini ini adalah 1/16 kali 1, 1/16, 2/16 dan seterusnya gitu. Cuma untuk mempermudah ininya maka dituliskan seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebaliknya ada filter lolos tinggi atau high pass filter. Filter ini ditujukan untuk melewatkan pixel-pixel dengan frekuensi tinggi dan menghalangi ya yang berfrekuensi rendah. Hal ini biasa dipakai untuk mendapatkan tepi objek pada citra ya, atau menajamkan citra. Ya, contohnya filter 1, 2 dan 3 ya, ini menggunakan bilangan negatif ya. Menggunakan bilangan negatif dengan angka yang di tengahnya itu cukup besar ya. Sisanya negatif. Artinya nanti filter pixel dengan ini yang tinggi akan lolos gitu ya. Jadi high pass filter ya.
Ya, apabila dikenakan pada area dengan perubahan aras gabungan yang lambat atau frekuensi rendah, hasil berupa nol atau nilai yang sangat kecil. Apabila dikenakan pada area dengan perubahan aras gabungan yang cepat, frekuensi tinggi, hasil konvolusi bernilai sangat besar. Nah, hasilnya atau contohnya. Misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau citra boneka dikenai dengan filter lolos tinggi, nanti hasilnya adalah kayak tepi objek gitu. Jadi tergambar gurat-guratnya lah gitu ya, terlihat di sana. Ya, ini dengan kernel 1, ini kernel 2, ini kernel 3. Semakin tinggi kernelnya maka akan semakin blur atau semakin kabur gitu kan ya. Nah, misalnya ini citra bulat, nah ini bisa dapat nih tepinya ya. Ini biasa dipakai untuk ya tadi yang mendapatkan tepi dari objek itu menggunakan high pass filter atau filter lolos tinggi. Ya, ini beberapa rules atau aturannya. Tinggi dan lebar kernel bersifat ganjil, simetris juga ya. Kemudian titik pusat bernilai positif sedangkan tetangganya bernilai negatif ya. Bisa 4 ketetanggaan, bisa juga 8 ketetanggaan. Jumlah keseluruhan bobot itu sebesar 1, sama seperti tadi ya. Jumlahnya itu sebesar 1. Nah, ada lagi filter namanya High-Bus. Ya, ini diusulkan oleh Effort tahun 2000 ya, dapat digunakan untuk menajamkan citra melalui konvolusi ya. Konvolusi ya. Kernel dapat dipakai adalah kernel filter lolos tinggi dengan nilai pusat diisi dengan nilai yang lebih besar daripada nilai pada posisi tersebut untuk filter lolos tinggi gitu ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi kayak filter lolos tinggi cuman C-nya ini jika C lebih dari 8. Jadi tinggi ya, misalnya 9. Ya, dibuat tinggi. Ya, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Kalau C-nya 9 ya, ini akan menjadi citranya lebih terang, lebih jelas gitu kan ya. Tapi ada beberapa informasi atau warna yang mungkin hilang di sana ya, tidak terlalu halus. Kalau semakin tinggi nanti akan semakin terang di sana gitu kan ya, semakin bright ya. Itu namanya High-Bus filter. Ya, sama ya, ini beberapa aturannya. Tinggi dan lebar kernel bersifat ganjil, ya bobot dalam kernel bersifat simetris juga, ya pusatnya adalah nilainya positif, di sekelilingnya bernilai negatif, jumlah keseluruhannya itu 1 dengan bobot terbesar terletak di pusat kernel. Ini sama seperti high pass filter tadi ya, hanya nilainya dibuat tinggi gitu kan ya, 8, 9, ya 10 dan seterusnya. Nah, lalu ini berbeda ya, ini efek emboss. Ya, efek emboss itu kurang lebih contohnya sebelah kanan di sini, ini efek emboss ya, dengan citra yang tidak simetris di sana ya, ada negatif ada positif gitu kan ya. Yang pojok kiri atas itu negatif, bawahnya itu positif gitu kan. Ini menghasilkan efek emboss pada citra. Ya, contoh yang lain ya, kita bisa variasikan itu semua ya, tapi dengan aturan ya tadi ya, berlawanan nih secara simetris vertikal, itu akan yang satu positif, yang satu negatif, ya ini secara ini vertikal ya, kalau ini diagonal ya, kemudian ada juga yang kebalikan ya, dan seterusnya, nanti menghasilkan efek yang berbeda-beda terhadap citra. Ya, ini keperluannya tadi ya, seringkali kita ingin mengubah tampilan dari citra ya dengan menggunakan filter ini ya, sesuai dengan tujuan dari pengolahan citra itu sendiri. Ya, masih ya, filter itu selalu bersifat bernilai gasal gitu ya, bobot dalam kernel bersifat tidak simetris. Oh ya, kenapa gasal ya? Kenapa ganjil gitu ya? Karena biar dapat nilai tengahnya. Kalau itu genap, maka nilai tengahnya nggak dapat. Gitu kan. Karena kita mau nyari nilai-nilai yang ada di tengah, pixelnya di tengah. Kalau genap kan nggak, jadinya nilai tengahnya nggak ada ya di antara gitu kan ya. Kemudian bobot di dalam kernel bersifat tidak simetris, bisa tidak simetris. Titik pusat itu bernilai 0, ya jumlah keseluruhan bobot bernilai 0. Nah, memang ada positif negatif tadi sehingga jumlahnya 0. Nah, lalu ada juga filter. Oh ya, filter linear dan non-linear ya. Ini ada yang kalau kita sering mungkin suatu saat dengar mengenai filter linear itu apa, non-linear itu apa, itu ternyata yang tadi kita pelajari adalah filter linear gitu ya, filter rata, Gaussian, Laplacian dan sebagainya itu linear. Kelemahan dari filter linear terutama ketika dipakai untuk konvolusi citra atau penghilangan derau, yaitu membuat struktur citra yang meliputi titik, tepi, garis ya ikut terkaburkan.
dan kualitas citra keseluruhan juga menurun ya. Ini jadi kalau linear itu ya diperlakukan sama untuk seluruh pixel gitu. Nah, tapi itu akan menjadi kelemahan pada saat memang citranya bervariasi. Nah, ada juga filter yang sifatnya non linear nanti ya. Ini yang linear tadi. Non linear antara lain tadi Gaussian ya. Ini filter lolos rendah yang didasarkan pada fungsi Gaussian. Fungsinya GYX itu sama dengan E pangkat min X kuadrat plus Y kuadrat dibagi 2 tol kuadrat gitu ya. Nah, dalam hal ini nilai tau adalah deviasi standar ya, dan pixel pada pusat YX ya, untuk mendapatkan bobot terbesar berupa 1. Hasilnya bagaimana? Nah, ini ya hasilnya pada saat ini citra yang tadi bulat tadi kita pakai konvolusi Gaussian akan menjadi seperti ini, kemudian citra boneka ini akan menjadi seperti ini ya. Kesimpulannya ya, jadi ya intinya tadi ya, operasi ketetanggaan ya dengan melibatkan tetangganya ternyata bisa mengubah ya, kualitas dari citra itu sendiri, bahkan bisa menghilangkan derau atau noise gitu ada di dalam citra dengan menggunakan filtering tadi ya. Ada filter lolos rendah, ada filter lolos tinggi, ada filter batas, filter rata, filter median ya, dan sebagainya gitu ya, termasuk filter yang linear maupun non linear. Ya, setelah ini kita akan coba beberapa operasi tersebut di dalam contoh di program Octave atau MATLAB ya, sama saja gitu ya, keduanya bisa digunakan. Oke, kita lanjutkan ya dengan praktek atau contoh-contoh mengolah citra, menerapkan tadi konsep dari ketetanggaan di Octave. Baik, kita akan coba beberapa operasi dasar dari ketetanggaan pixel gitu ya. Dalam hal ini kita akan membuat filter batas, filter median, dan juga filter rata ya. Saya sudah buat nanti kita tinggal bahas codingnya. Ini saya akan buka. Nah, ini adalah filter batas ya, contoh fungsi filter batas ya. Agak panjang tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan secara konseptual. Tadi dijelaskan ya secara konsepnya bahwa filter batas itu akan mengubah pixel berdasarkan nilai max atau nilai min dari tetangganya atau ketetanggaan. Namun sebelum saya jelaskan code ini, sepertinya kita perlu pahami bersama bahwa penerapan filter ini pasti melibatkan proses yang namanya windowing. Apa itu windowing? Windowing adalah sebuah proses untuk menghitung ya tadi ya pixel tadi secara pada keseluruhan citra ya dengan teknik windowing ya. Kita lihat penjelasan singkatnya ya, ini ada saya sudah buat penjelasan singkatnya dari teknik windowing ya. Misalnya diketahui sebuah potongan citra pixelnya ini ya. Ya, ini angka ini kita sederhanakan saja gitu ya. Angkanya seperti ini, ada 0, 2 dan sebagainya. Misalnya kita mau gunakan filter rata ya, mudah aja kita gunakan filter rata ya, maka dilakukan teknik windowing. Nah, teknik windowing ya, kita akan garap kalau itu memang filternya atau tetangganya adalah 8 kali 8, bukan 8 kali 8 ya, 8 ketetanggaan ya, atau pixelnya adalah 3 kali 3 di ujung kiri atas. Kita garap di sini ya, di bagian ini. Kemudian kita akan mengubah nilai angka 2-nya ya, 0 ya, 0-nya. Kemudian karena ini sifatnya rata-rata, berarti kalau kita rata-rata dari seluruh tetangganya ya dan juga dia sendiri, maka hasilnya adalah 2,2 atau kalau kita bulatkan 2 ya, sehingga angka 0 di sini akan berubah menjadi 2. Yang lainnya tetap.
Oke, jadi itu langkah pertama adalah kita mulai dari ujung kiri ya, sebanyak atau sebesar 3 kali 3 ya. Nah, yang tepi di sini itu nggak ikut ke proses ya. Jadi nanti di ujung tepi paling kiri atau pixel paling pinggir itu tidak akan diproses. Jadi diproses di tengah yang ada di sini. Jadi nanti prosesnya cuma di bagian tengah ya. Kalau saya sebentar, saya siap ya. Jadi hanya di bagian sini nih, nah, tengah sini ya. Oke, mana kita membuat filenya kita mau. Nah, jadi hanya di sini nih pixel ini yang akan berubah. Pixel yang tepi di sini tidak akan berubah. Oke, nah selanjutnya dari sini geser ya. Itu yang disebut windowing itu karena memang dia menggeser ya ke kanan ya, digeser ke kanan ya, sehingga nanti akan memproses nilai 3 ini ya, nilai 4 ya. Nah, 4 ini akan diproses. Nah, nilai 4 itu ya sama ya, dibuat rata-rata dari keseluruhan pixel ya. Nah, sehingga didapat 3,33, sehingga kalau kita bulatkan menjadi 3 ya. Nah, sehingga angka 4 ini akan diganti menjadi 3 ya. Begitu seterusnya ke kanan ya sampai mentok ya. Kalau sudah maka akan geser 1 pixel ke bawah ya. Begitu seterusnya ke bawah, ke kanan lagi, nanti ke bawah, dan seterusnya sampai nanti seluruh citra sudah terproses gitu. Jadi itu kurang lebih ilustrasi dari teknik window ini ya. Oke, mari kita terapkan di coding di Octave ya. Yang pertama, image itu kita dapatkan tinggi dan lebar, dan image ini kita asumsikan adalah image grayscale ya. Tinggi dan lebarnya kita dapetin untuk nanti bisa melakukan perulangan. Nah, kemudian kita copy dulu citranya atau i-nya. Ini i adalah citranya, image-nya. Kita copy dulu ke C. Nah, C ini nanti akan sebagai keluaran atau output. Jadi return value kalau di fungsi di Octave atau MATLAB itu sama ya. Cukup kita gunakan nama return value-nya, nama variabelnya ya, pada bagian deklarasi fungsi. Jadi C sama dengan filter batas. Jadi apapun nilai C nanti akan di return merupakan return value dari fungsi ini ya, filter batas ini. Oke, kemudian kita copy C itu dengan I karena biar image-nya sama, lalu kita akan ubah nilai C-nya tadi. Kita ulang ya dari baris yang kedua ya, karena indeks di image di MATLAB maupun Octave itu dimulai dari 1. Nah, tadi kan kita baris yang kedua ya, dan kolom yang kedua ya, sampai ke tinggi dan lebar min 1. Jadi sebelum ya, jangan sampai kalau misalnya sampai ke tinggi ya, sampai ke ujung nanti pixelnya nggak lengkap ya, 3 kali 3-nya nggak terbentuk. Nah, sehingga dimulai dari 2 sampai n-1 lah gitu ya, sampai 3 atau lebar min 1. Yang pertama kita dapetin nilai minimum dari keseluruhan ini pixel 3 kali 3 tadi, yaitu dari i baris, koma kolom plus 1, ibaratnya sebelah kanan, kemudian keliling dari pixel yang mau diubah gitu ya. Kalau ini 8 ketetanggaan, kalau misalnya 4 ketetanggaan ya nanti secara horizontal vertikal saja gitu ya. Tapi didapatkan nilai min dan juga nilai max-nya dengan fungsi min dan max ya. Setelah diperoleh maka kita if ya, jika C baris koma kolom itu kurang dari min, jadi pixel yang ada di tengah itu, maka nanti nilainya itu diganti dengan nilai min tadi. Else-nya jika itu lebih dari max-nya ya, kalau itu lebih besar dari max-nya maka diturunkan menjadi nilai max-nya tadi ya. Oke.
Iya, ini kurang lebih gituan ya. Ini 8 ketetanggaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, betul ya. Jadi dilihat dari tetangganya. Lalu di sini ada titik-titik ya, mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Ini kalau kita mau perintahnya ini sebenarnya satu baris ke kanan ya, satu baris terus ke kanan. Tapi kalau memang mau biar memudah lihatnya, ditaruh di bawahnya pakai titik-titik ya, kayak continue lah gitu ya. Sehingga perintahnya sebenarnya ini ke kanan terus ya, tapi kita continuekan ke bawah. Oke, itu sudah. Nah, kemudian kita coba ya. Kita coba pakai menggunakan filter batas ini dengan menerapkan pada citra ya. Misalnya citra I, kita IMRIV, kita pakai image yang mobil ya. Ya, ini untuk citra-citranya sudah ada di repository citra. Silakan bisa melihat ya, mencari ya mobil detektif. Kemudian kita lihat citranya. Oke, mobil detektif itu adalah gambar mobil yang ada noise-nya berupa titik-titik warna putih ya, di beberapa pixel. Oke, kemudian kita terapkan filter batas ya, misalnya J I filter itu kita pakai filter batas, nah kemudian I. Oke, sudah diperoleh. Karena ini melibatkan operasi windowing ya, beberapa fungsi ini bisa jadi akan lama ya, terutama pada citra yang memang cukup besar ya. Kita akan tampilkan image yang show I filter. Oke, nah, kita bandingkan. Oke. Jadi filter batas itu ternyata berhasil menghilangkan beberapa titik pixel gitu ya, yang terutama titik pixel yang memang kecil ya. Nah, yang agak gede-gede ini akan tertinggal tuh, masih ada gitu ya. Nah, ini perlu kita ini lagi gitu ya, kita pakai filtering yang lain. Ya, tapi setidaknya dia sudah bisa mengurangi noise yang terjadi pada citra. Baik, kita akan coba filter yang lain ya. Filter kedua ada filter rata atau filter rata-rata. Nah, filter rata-rata ini adalah fungsinya, pada dasarnya filter rata-rata itu ya sama seperti filter tekniknya ya, sama seperti filter batas tadi. Hanya saja di filter rata itu kita cukup menjumlahkan seluruh ya, jadi operasinya adalah sum ya, sum ya, dari seluruh pixel yang ada di 8 ketetanggaan atau 9 ketetanggaan tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi yang tengah ikut ya, dijumlahkan kemudian dirata-rata ya. Kemudian diubah menjadi integer ya, biar selalu hasilnya adalah berupa integer. Oke, kemudian dimasukkan ke J ya, J-nya diubah dengan rata-rata dari keseluruhan pixel termasuk pixel yang ada di tengah. Lalu kemudian di return ke fungsi ini. Kita akan coba ya perintah ini atau fungsi filter rata ini di image ya. Misalnya kita pakai image yang sama ya, mobil I filter dua lah kita ya, filter rata kemudian terhadap I. Nah, kita coba kita bandingkan ya, IM show I halo figur IM show I filter 2. Nah, biar sekaligus. Oh, sorry salah ya, di filter 2 ini nggak ketemu ya.
Oke, nah kita ulang ya, I-nya besar ya, agak sensitif. Oke, nah, ternyata filter 2 tadi atau yang menggunakan rata berhasil mengaburkan, tidak menghilangkan ya, tapi mengaburkan titik-titik noise dari citra mobil ini ya. Jadi ini lebih kabur gitu kan ya. Nah ini hasilnya untuk yang filter rata. Nah, terakhir kita akan coba filter median. Bagaimana kalau kita ambil nilai tengah dari piksel-piksel yang ada di tetangganya ya, berdasarkan piksel tetangganya. Dengan menggunakan memanggil fungsi median ya, median dari seluruh piksel tetangganya. Ya, kemudian nilai yang tengah itu diganti dengan nilai median tadi. Ya, jalannya fungsi kurang lebih sama ya. Oke, kita akan coba apakah filter median ini berhasil menghilangkan noise dari citra mobil tadi. Kita akan gunakan filter 3, filter median, kemudian kita kasih nama filter 3. Oke, lalu kita show. Nah, filter median agak lama ya, karena dia ada proses pengurutan. Jadi di pikselnya diurutkan dulu, baru nanti dilihat nilai tengahnya, sehingga dia agak lama tadi loh dibanding filter yang lain. Nah, baik, kita lihat hasilnya. Wow, ternyata berhasil menghilangkan secara penuh nih. Ya, titik-titiknya berhasil secara penuh. Ya, hilang ya, noise-nya itu hilang secara penuh dengan menggunakan filter median, sehingga kita bisa berbandingan nih, kita bandingkan misalnya 3 filter tadi. Boleh pakai subplot ya, subplot misalnya 2,2 deh, 1 kita IM show, kita aslinya, kemudian boleh kasih judul image asli, kemudian nanti jadi akan ada tulisan image asli di situ. Kita pakai subplot sebelah kanannya 2x2 itu nanti akan ada 4 ya gambarnya. Kita yang filter ya, ini pakai filter tadi apa yang pertama, filter batas, filter, kemudian ya nanti hasilnya di sini ininya. Nah, di sebelah kanan filter batas ya, jadi kita perbesar. Kemudian yang ketiga kita pakai filter yang 3, filter rata ya. Oke, kemudian sekalian yang keempat adalah filter median. Salah ya, yang rata ini salah nih, ini oke, nggak apa-apa, filter yang ketiga ini salah tadi ya, kita 4. Nah, kemudian kita ulang yang ketiga tadi, yang ketiga itu filter ratanya itu filter 2 ya. Nah, oke, jadi intinya kita masukkan ke subplot lah gitu ya, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini dia, kita bisa perbandingkan hasilnya antara image asli, filter batas, ya, filter rata, dan juga filter median. Ada title-nya di sana. Baik, itu terkait dengan kita membuat fungsi filtering ya. Nah, sebenarnya di Octave maupun di MATLAB sama saja kita ya, itu ada fungsi bawaan untuk melakukan filtering ya, tapi dia konsepnya menggunakan kernel ya, menggunakan ya kernel atau tapis gitu ya.
kernel itu yang seperti dijelaskan di presentasi, yang ada kotak-kotak kemudian nanti ada angka-angkanya, ya itu nanti akan dikalikan, sebenarnya sama saja gitu ya, sama saja dengan konsep dari filtering ini gitu ya. Nah, kita akan cek dulu gitu ya, di Octave kita bisa melihat package yang ada, yang tersedia. Karena banyak sekali package yang tersedia, dan salah satu yang akan kita gunakan adalah package image ya. Nah, untuk meload package suatu package ya, karena package ini defaultnya nggak aktif. Nah, kita harus load deh. Ya, setelah diinstal tentunya gitu ya. Ini adalah package yang sudah terinstall. Kalau belum diinstal nanti harus diinstal dulu gitu ya. Nah, package kita aktif, kita load image. Nah, nanti package image sudah terload gitu ya, dan nanti ada tanda bintang di sini. Kalau kita lihat ada tanda bintang, itu artinya sudah terload. Nah, kalau sudah terload, kita bisa bahkan kemarin ya kita pakai histogram pun bisa ya. image itu ada ya pada saat package image-nya sudah terload. Misalnya kita ambil histogramnya. Ya. Nanti, nah ini dapat ya, ini histogram dari I-nya ya tadi. Oke, nah, ini kita close aja biar nggak mengganggu ya. Nah, kemudian apa fungsi untuk filtering tadi gitu kan ya. Kalau nggak salah ada satu fungsi namanya IM filter ya. Nah, tapi kita harus buat dulu filternya. Ya, kita harus buat dulu filternya dengan fungsi F spesial ya. Misalnya kita bikin filternya F spesial, kita pakai average ya. Average itu nanti akan rata-rata ya, average 3, artinya filternya adalah 3 kali 3, kita lihat. Nah, dia akan nilainya 0,11 karena di rata-rata ya. Ini yang akan dipakai sebagai nanti filteringnya. Nah, kita pakai I filter 4 deh. Ya, kemudian kita terapkan yang tadi ya, ke image yang tadi dengan IM filter image-nya, kemudian pakai F ya. Jadi ini adalah filteringnya pakai F. Oke, kita coba IM show di filter 4. Nah, ini sama ya hasilnya dengan rata-rata tadi ya, filter rata tadi ya. Kenapa? Karena memang ini kita pakai average ya. Nah, kita coba dengan menggunakan fungsi F yang lain, yaitu misalnya Gaussian. Nah, kan ada tuh di materi Gaussian. Nah, tulisannya benar nggak ya? X-nya double kali ya. X. Oke, sambil. Nah, ini adalah filter Gaussian. Ya, filter Gaussian ini cirinya dia sama nih ya, di secara diagonal sama ya, secara horizontal juga sama, sifatnya simetris. Oke, kemudian kita coba filtering ya, kita kasih nama filter 5 ya dengan Gaussian tadi, lalu kita cek IM show 5. Oke, filter Gaussian tidak terlalu berhasil ya untuk kasus yang ini ya, untuk kasus yang mobil ya, tapi mungkin Anda bisa coba untuk kasus yang lain. Baik, ini kita, nah apa sih filternya, ada apa aja gitu kan ya. Tadi saya sudah buka ya. Nah, ini F spesial, sebentar. Nah, F spesial ya. Nah, ini ada average, ada dis, ada Gaussian tadi. Gaussian itu tergantung dari nanti ini ada nilai length dan sigmanya.
kemudian ada log, ya, ada Laplacian, ya, ada unsharp, ya, ada motion, ada Sobel, ada private, ada Kirsch dan sebagainya, ya. Ini filtering, opsi filtering yang tadi bisa dipakai, ya. Oke, baik, ya, kurang lebih itu, ya, secara singkat mengenai filtering di Octave, gitu kan, ya. Sebenarnya ada namanya IM Smooth, ya. Ini filtering juga, tapi ini khusus untuk tujuannya adalah melakukan smoothing dari image, gitu kan, ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca nih IM Smooth untuk memperhalus citra, ya. Jadi dengan parameternya image-nya, kemudian apa algoritmanya dan juga opsi-opsinya. Oke, baik teman-teman, sebenarnya silakan bisa latihan mencoba menggunakan misalnya kita pakai image, ya. Ya, Marit boneka 2 ada nggak? Oh, nggak ada, aktif kali, ya. Oke. Nah, teman-teman nanti pakai, ya, dicoba, ya, boneka 2 terhadap beberapa filter tadi, ya, dicoba, kemudian nanti bandingkan hasilnya apakah boneka 2 berhasil dihilangkan, ya. Mau coba yang lain bisa juga dengan image, kalau nggak salah saya punya image, ya, Raisa noise .png. Nah, coba, bisa juga pakai ini, ya. Ini sudah dikasih noise, ya. Kemudian coba, ya, bikin Raisa ini biar tidak ada noise-nya, jadi hilang tuh noise-nya. Ini adalah jenis noise white and paper. Nah, ini biar dia lebih clear lagi, lebih cantik lagi, gitu, ya. Oke, baik, mudah-mudahan contoh ini bermanfaat, memberikan gambaran mengenai konsep dari operasi ketetanggaan atau filtering, ya. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.